Sebelumnya perkenalkan nama saya Veronica Minata dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 yang akan memandu jalannya workshop di sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Miss Fanny selaku Kepala Laboratorium Media UK Petra. Nah, teman-teman, langsung aja tanpa berlama-lama kita akan memulai workshop di sore hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memulai dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkati kami dari pagi hingga sore hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di Zoom ini untuk melakukan workshop. Tuhan berkati seluruh rangkaiannya, semoga semuanya lancar dan semua materi yang disampaikan bisa berguna buat kami. Berkati juga pembicara, semoga tidak ada kendala teknis apapun untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Oke teman-teman, langsung saja kita setelah ini akan masuk ke materi workshop untuk sore hari ini. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa. Kita sudah kedatangan Kak Priska yang merupakan reporter dari terasmaluku.com. Nah, Kak Priska ini juga merupakan alumnus Ilmu Komunikasi UK Petra angkatan 2007. Nah, gimana Kak Priska, apa kabarnya? Kabar baik. Itu juga ini ya, teman-teman, mohon maaf ini lokasinya memang itu tidak sedang di tempat yang private karena masalah koneksi dan juga kondisi PSBB di Kota Ambon. Dan teman-teman yang ya boleh ini dong dinyalain videonya biar saya tuh ngelihat gitu. Iya. Oh, ini ada manusianya. Iya, walaupun dengar suara. Nanti abis gini baru dimatiin nggak apa-apa. Oh ya, ini semua ada yang di rumah ya? Ada yang tidak di... Ada di rumah. Ada di rumah juga. Okay. Halo rumah. Semua, nah gitu kan enak tuh. Halo, ya. Asik, ada temennya. Halo. Oke Kak Priska, kalau mau mulai bisa langsung dimulai saja, dipersilahkan. Oke. Sebelumnya mau tanya dulu nih. Ini teman-teman pada dari mana gitu, jadi biar bersuara aja. Gitu. Biar saya juga kenal gitu. Dari fakultas mana, jurusan apa gitu. Ini ada berapa umat nih? 20. Oh iya. Mewakili aja. Ada yang semuanya dari Vkom apa gimana? Ini kebetulan peserta kita ada dari hampir semua fakultas Kak. Ada dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Teknik, Ekonomi, Sastra, Ilmu Komunikasi, sama juga ada Seni Desain gitu. Oke, baiklah. Ada yang... Iya. Ini angkatannya boleh tahu dari tahun berapa? 2015. Yang paling atas angkatan berapa? 2015 ya? Berapa? Teman-teman boleh dijawab mungkin. Sudah lulus Kak, sudah lulus saya. Oke. Anda pemegang rekor ya. Lulus. Sebentar. Ini teman-teman yang lain di Surabaya berarti masih sore ya? Iya, masih jam 5, Kak. Masih jam 5? Masih sore. Oke, yang lain? Kalau ini kelihatan dulu mukanya, biasanya juga semangat. Bukan, ini juga pertama kali ya, Beta juga gabung di sini, berbagi buat teman-teman di Petra. Biasanya itu di Ambon, kali ini agak jauh. Mohon maaf ya, kalau agak grogi dikit. Oke. Nah, kita langsung aja ya. Boleh, silakan, Kak. Oke. Ya, teman-teman, Beta nama lengkapnya Priska Birahi, tapi biasa dipanggil Ika. Beta pembukaan dikit ya. Beta alumni, Beta paham kan pakai bahasa Ambon, tapi tidak pure Ambon. Beta angkatan 2007 di Ilmu Komunikasi dengan peminatan Print and Online Journalism. Jadi kalau mau dibilang dari kuliah sampai dengan sekarang bekerja itu linear, semuanya linear, menjadi jurnalis seperti itu. Dan pengalaman pertama sebelum
beta di Ambon, sekarang memang beta kerja sebagai jurnalis di Ambon, di media online, namanya 5 tahun bekerja di Jawa Pos. Pasti teman-teman semua pada tahu gitu kan, Jawa Pos. Kebetulan beta di Jawa Pos, di desk Metropolis. Nah, itu biasa kami di rolling. Ada yang dari kesehatan, pendidikan, lifestyle, kriminal, dan segala macam. Nah, kayak gitu, singkat cerita, saya 10 tahun di luar, lalu akhirnya saya memutuskan kembali di Ambon dengan tetap mempertahankan marwah. Jalannya adalah tetap menjadi seorang jurnalis. Kenapa? Bukan karena memang saya tidak ada keahlian lain, tapi karena menyadari bahwa memang itu yang beta suka. Oke, dan hari ini kita bakal bahas mengenai dan juga latihan mengenai menulis berita pada media daring. Mungkin teman-teman yang yang juga jurusan ilmu komunikasi pasti pernah mendapat materi gitu kan yang jauh lebih padat, lebih banyak dari dosen gitu kan. Kalau hari ini Ika lebih fokuskan, lebih sempit adalah pada media daring dan bagaimana perkembangannya sekarang, karena sudah pasti apa yang dapat gagasan kita mengenai media daring di 2 tahun lalu sama sekarang itu sudah cukup jauh berbeda. Bahkan dulu ngerasa nggak, misalnya dulu itu pandangan kita, media daring, media online adalah itu yang harus cepat, tulisannya singkat-singkat. Padahal coba lihat media daring sekarang, mereka seperti tidak beda jauh dengan cetak misalnya. Yang panjang kayak Tirto, yang saya sebut yang paling ini ya, paling common ya, Tirto. Itu panjang-panjang, mojo.com kayak gitu. Nah, lalu untuk menulis berita pada media daring itu percayalah tidak mesti teman-teman harus masuk ilmu komunikasi atau menjadi jurnalis atau short course-nya sebagai seorang jurnalis. Tidak. Pengalaman di Jawa Pos sendiri selama 5 tahun, teman-teman wartawan itu juga banyak loh yang bahkan S2 kelautan. Coba bayangkan, dan dia tuh kerja sama Ibu Susi sekarang. Dulu. Sekarang udah enggak sih. Udah pindah kementerian. Nah, jadi siapa aja bisa. Nah, menulis apalagi di media daring. Media daring dia punya banyak kelonggaran, keleluasaan, dan itu peluang buat siapa saja yang kayak opini, artikel dan sebagainya macam. Begitu. Next. Oke, sambil nunggu slide berikutnya, teman-teman juga kita ingatkan, nanti di ujung materi kita akan ada latihan. Jadi beta sendiri tidak memberikan yang terlalu panjang-panjang, lebih banyak teman-teman kalau mau bertanya itu jauh lebih baik karena akan lebih mudah dieksplor dari teman-teman yang tidak tahu. Nah, nanti saya akan kasih tahu gitu. Jadi biar tidak bosan. Zoom itu kalau terlalu panjang juga bosan. Oke. Ini singkat aja. Saat kita menjadi jurnalis begitu dan kita memproduksi produk jurnalistik berupa berita. Nah, ini hal-hal dasar. Mungkin buat teman-teman di ilmu komunikasi pasti sudah tahu. Dan buat teman-teman lain silakan ini sebagai masukan aja, insert ya. Siapa itu jurnalis? Dia ada punya awareness atau kesadaran terhadap etika, knowledge atau pengetahuan terhadap prinsip jurnalistik dan skill. Nah, bagi khusus yang poin ketiga, ini adalah poin yang memang sudah pada dasarnya seperti itu. Kita ketika akan menulis sesuatu, pasti kita akan melewati proses ini. Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan sampai mempublish. Seperti itu. Bahkan yang bukan dari subjek seorang jurnalis pun, ketika dia mau menulis berita, dia akan melewati tahapan itu. Oke, next. Oke. Sebentar, untuk kayaknya ini slide yang lama, saya sempat kirimkan yang baru. Jess, kalau bisa ada di WhatsApp, saya ada kirim slide yang baru. Nah, itu biar bisa diupdate. Teman-teman yang lain, semua sehat-sehat kan? Sehat, Kak. Puji Tuhan. Oke.
Saya saking diam, saya jadi bingung ini bicara sama laptop. Teman-teman, sebelum saya ikut Zoom di sini, seminggu 2 minggu lalu saya sempat ikut Zoom itu 1 minggu berturut-turut. Itu Zoom dengan dari sebuah lembaga non-profit, itu para jurnalis juga, dan itu sangat bikin kikuk sih ketika pas ngobrol terus kayak semua diam saking karena bukan diam apa sih nggak videonya nggak nyala dan ternyata ini ya ada feel yang berbeda ya kita merubah cara kita menyampaikan informasi melalui Zoom, little bit awkward. Kalian ada yang sambil apa gitu, sambil denger lagu, masak, makan? Pengen tahu dong kalian pada sambil ngapain? Nggak apa-apa, jangan terlalu serius, resmi. Kita udah beda provinsi, beda waktu, santai aja. Kak, ini di kolom chat. Ini kolom chat. Kemarin kakak cuma kirim materi 1 aja. Oh gitu. Sebentar ya. Soalnya saya barusan ada mengirimkan, ada tambahan sih. Bentar. Ada nggak? Oh oke. Sebentar ya. Bentar, ini soalnya ada yang baru. Oh, sambil itu boleh Beta juga pengen dengar teman-teman sambil Beta mencari ini. Teman-teman tahu nggak sebenarnya jurnalis, tantangan yang teman-teman tahu dari menulis di media online itu sekarang seperti apa? Bisa sambil ngobrol aja. Bisa dibagi pengetahuannya di media online itu sebenarnya gambarannya apa sih begitu? Boleh teman-teman yang mungkin mau sharing juga. Silakan. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin dari aku dulu kali Kak ya. Kalau Boleh, silakan. Ya, kalau dari aku pribadi, karena aku sudah dari dulu memang jadi penulis gitu, jadi mungkin kalau di media sekarang, media digital, mungkin lebih kayak ke bagaimana untuk gain trust-nya orang-orang aja sih, kayak gitu. Pernah ngerasain membaca sebuah produk jurnalistik, media berita begitu, dia media online, terus sempat ngerasa, kok gini gitu? Sempat ada kayak gitu nggak? Pengen dengar. Kalau dari aku pribadi pasti pernah sih merasa yang kayak gitu. Kok beritanya kayak gini, kok kayak nggak 100% benar kayak gitu. Nggak 100% benar maksudnya kayak gimana? Yang kurang kredibel dan kurang sesuai sama sumber-sumber yang lain gitu. Oh, oke. Ya, nggak sebut merek. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain gimana yang lain? Saya pengen denger dong yang di belakang. Siapa ya? Dan Juna. Halo Dan Juna. Ada Aan Hari Pradi. Iya, Kak. Gimana Dan Juna? Dari mana? Fakultas mana maksudnya? Dari Purwakarta. Oke. Oh, Fakultas Ilmu Komunikasi, Broadcast. Broadcast. Oke. Menurut Denjuna bagaimana? Pernah nggak membaca berita dari media daring? Kesan apa yang masih teringat terhadap berita-berita dari media online pada umumnya? Kalau dari media, cara pandang sih menanggapi banyaknya menanggapi atau bagaimana cara menanggapi berita itu. Oke. Baik. Oke, nggak apa-apa deh.
di slide tadi aja, itu nggak masih ada proses sending. Mungkin internet di tempat saya memang kurang oke. Nggak apa-apa, Jess, langsung aja. Denjuna, terima kasih. Bener kan sebutannya Denjuna? Apa Din, Den? Juna. Bisa dipanggil Juna. Juna. Oke, Juna. Oke, nggak apa-apa, Jess, lanjut aja. Kalau, nah tampaknya udah ada yang terkirim. Ya. Oke, sudah terkirim. Oke. Teman-teman, dalam bayangan teman-teman, media online itu saat ini, kalian kasih kepercayaan kepada media online itu, berita dari media online, media daring, itu berapa persen? Pengen tahu. Dari 10 sampai 100, berapa tingkat kepercayaan teman-teman? Mungkin boleh dijawab, teman-teman. Ada yang jawab 30, Kak. Berapa? Ada yang jawab 30, ada yang jawab 50-50, ada yang jawab 50, 50-50. 70, 50. Oh, ini semua jawabnya pada di ini ya, di chat ya. Iya. Oke, 50, 70. Oke, ada yang paling rendah 30. Well, oke. Oke. Terima kasih. Beta ada sedikit gambaran, jadi tahu juga kan. Enaknya gitu, biar tahu ini teman-teman gimana nih tanggapan tentang media online. Oke, ini slide yang tadi tidak ada pada slide sebelumnya ya. Kita kembali lagi ke slide. Teman-teman, ini adalah Beta sedikit kasih gambaran dari mana Beta berasal, bekerja. Beta di Teras Maluku ya, salah satu media daring dari Maluku. Kita base-nya di Kota Ambon, dan sudah 4 tahun, 3 tahun menjelang 4 tahun kita ada. Dan di Dewan Pers, nah ini satu hal ini ya, ada ratusan ribu media online yang bertebaran di Indonesia, tapi tidak semua itu masuk atau terverifikasi Dewan Pers. Artinya apa? Semacam ini adalah payung hukum yang kayak mengesahkan lah. Ibaratnya, oh saya kalau baca ini terverifikasi begitu. Dan di Ambon, tempat Beta bekerja, Teras Maluku adalah satu-satunya media online, media daring yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Ada di sini saya nomor 3, dan kategori terverifikasinya adalah terverifikasi administrasi. Artinya hal-hal administrasinya sudah. Jadi ada 2, terverifikasi administrasi dan faktual. Faktual itu berupa gedungnya. Kebetulan kami belum memiliki satu gedung yang permanen, tapi menjadi co-working space bersamaan dengan sebuah kafe yang dikelola juga oleh pemretnya saya. Ya, begitu. Jadi ini juga semacam gambaran bahwa di tempat saya kerja, semua memang bisa dipertanggungjawabkan. Dan memang sudah dikontrol sama Dewan Pers. Nanti bisa dicek aja, dibuka di websitenya Dewan Pers, ada di situ. Oke, next. Nah ini, next lagi tadi sudah. Oke. Ini buat teman-teman yang bukan dari ilmu komunikasi atau juga dari ilmu komunikasi, sedikit lagi tambahan, paling pasti kalian sudah dapat ya, klasifikasi dan jenis produk jurnalistik. Nah, ini berita, laporan tentang suatu peristiwa, nah ini bisa dibaca. Kadang teman-teman pasti akan menemukan pertanyaan-pertanyaan, ini portal ini atau website ini berita apa artikel sih? Bedaan berita apa artikel sih? Nah, ini ada penjelasannya. Nah, ada produk berita, ada artikel, ada opini, nah seperti itu. Dan sangat banyak sekali varian ragamnya. Cuman yang hari ini kita lebih fokuskan adalah tentang berita. Oke, next berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Teman-teman, ini Beta sengaja memakai foto-foto yang menjadi background ini.
for your information, ini adalah foto-foto yang Beta ambil sendiri ketika liputan. Dan ini adalah liputan-liputan yang seru. Waktu itu, gambaran aja sih, di belakang ini waktu pembongkaran pasar baru-baru ini. Nah, itu di Ambon, kota Ambon, itu menjadi sebuah momen yang menarik, karena tidak hanya jurnalis ternyata yang menulis, atau wartawan yang menulis, tapi masyarakat pun, orang biasa, mereka juga rame-rame menulis. Nggak mungkin, soalnya barangnya dia itu. Oke. Nah, untuk menulis teman-teman, ketika kita menulis, kita memilih salah satu media, dan dalam hal ini adalah kita menggunakan media daring ya, online, dan kita harus penting kita mengidentifikasi platform. Identifikasi platform atau media artinya seperti gini, kita tahu ketika kita mau menulis atau mencurahkan isi kepala kita mau curahkan ke yang mana? Yang cetak kah, yang online kah, atau elektronik? Nah, karena masing-masing media itu, platform itu dia punya karakter yang berbeda-beda. Dan dia punya, pasti tahu ya, segmentasi, dia punya penontonnya, pemirsanya itu beda-beda. Nah, untuk media daring, ketika kita akan menulis berita di media daring, ini adalah beberapa hal yang Beta rangkum dari pengalaman dan apa yang Beta dapat adalah ini, daring berarti di dalam genggaman. Cepat, mudah diakses di mana saja, kapan saja. Ini sifat-sifatnya ini, dapat dibaca sambil lalu, artinya sambil makan, atau kayak sambil Zoom, terus juga kita kadang juga sambil kayak, itu juga bisa. Itu sifat. Kemudian minim ancaman. Minim ancaman itu minim ancaman fisik, maksudnya kalau koran kan gampang, misalnya kayak ketumpahan air jeblek gitu kan, langsung dia bisa rusak. Nah, kalau ini berbeda ya, dia tidak. Minim sekali, kecuali dia punya perangkatnya aja, kayak handphone, tablet atau laptop. Dapat dibaca kembali di lain waktu, artinya bisa disimpan. Kemudian mudah dicari melalui mesin Google. Dia abadi dalam jejak digital. Nah, ini paling penting. Abadi artinya mau sampai ketika kita sudah tiada, dan anak-anak kita atau cucu-cucu kita misalnya di kemudian hari, mereka juga pasti akan bisa melihat jejak kita dalam tulisan kita, berita. Dan mudah disebar ke orang banyak. Nah, ini penting. Sifat-sifat ini, teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu nih, oh, berarti kalau begitu, dia sangat mudah diakses dong. Karena dengan sifat-sifat ini, berarti kalau begitu, saya harus menulis seperti apa. Nah, ini sangat membantu kita ketika kita akan memproduksi berita. Kalau sudah tahu dia memang gampang, maka gampang dibagi, bisa disimpan, dan bisa dicari dimanapun, kapanpun, berarti produk yang akan kita hasilkan, harusnya kita akan kemas dengan lebih menarik mungkin. Begitu. Next. Nah, teman-teman, ketika kita sudah tahu, kita mengidentifikasi misalnya, saya akan menulis di sini, di media daring, media online. Oke, saya sudah tahu. Kemudian, ketika akan menulis, apa yang harus kita lakukan? Ini, teman-teman. Pilih sudut pandang yang menarik. Seperti tadi saya sampaikan, Beta sampaikan sebelumnya. Pilih sudut pandang yang menarik. Kemarin, baru saja, ini salah satu foto background ini adalah foto ketika kemarin ada demonstrasi, ada unjuk rasa dari pemuda dan masyarakat di salah satu kabupaten di Maluku. Mereka berunjuk rasa mengenai salah satu perusahaan asing yang akan beroperasi di Maluku, dan itu berhubungan tentang minyak, eksplorasi minyak di pantai. Nah, mereka berunjuk rasa, singkat cerita, tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan di kabupaten tersebut. Nah, dari sekian banyak unjuk rasa yang pernah Beta liput atau Beta datangi, begitu ya, walaupun tidak untuk meliput, kayak sekedar mampir kan, kadang kita kalau jalan ya, pasti ada menemukan unjuk rasa atau kejadian-kejadian di lapangan, ya kan? Nah, di situ ada salah satu yang menarik. Yang menarik itu maksudnya gini, indikator menarik adalah ketika kita berhadapan dengan satu situasi, tiba-tiba ada satu hal dari situasi itu atau hal itu yang paling nancep dan bikin kayak langsung masuk. Nah, di sini adalah mengenai spanduk yang mereka bawa. Nah, dari sekian banyak demonstrasi unjuk rasa yang pernah ada di Kota Ambon dan pernah saya liput, Beta liput, itu sangat sangat eye-catching adalah melihat tulisan-tulisan di spanduk mereka.
Kadang kalau orang berunjuk rasa, spanduknya itu tulisannya tuh kayak turunkan gubernur, turunkan ini, straight to the point. Tapi justru pada unjuk rasa kali ini mereka malah menggunakan kata-kata yang boleh dibilang satir. Nah, seperti kayak caption Instagram. Kalau teman-teman main banget Instagramer ya, dan pernah tahu Bude Sumiati, nah mereka mengutip pola-pola penulisan seperti Bude Sumiati yang hari ini aku rindu, besok apa gitu, semacam kayak gitu. Nah itu kan khas banget untuk anak muda, dan itu langsung menarik perhatian saya, menarik perhatian Beta. Nah maksud dari poin pertama adalah seperti itu. Kita pilih sudut pandang yang menarik. Ketika kita ada berhadapan dengan salah satu situasi misalnya, langsung secara otomatis kita pasti akan peka pada salah satu hal. Kayak langsung, oh, wow, kok begini ya? Nah, itulah titik yang menarik dari satu hal atau kondisi. Nah, itu yang bisa, percaya atau tidak, hal itu bahkan bisa menjadi salah satu bahan atau ide untuk penulisan. Jadi tidak perlu yang bingkai yang terlalu besar-besar bahwa, oh ada unjuk rasa ini, semua begini. Nggak perlu. Bisa pilih salah satu dari sekian banyak kejadian yang ada pada saat itu. Yang paling menarik. Nah, itu. Maksudnya begitu, pilih sudut pandang yang menarik. Yang kedua adalah, jangan menulis dengan kepala kosong. Artinya ketika kita sudah menemukan salah satu yang menarik, nah segeralah kita memperkaya diri kita dengan mencari tahu, oh kalau begini tuh apa ya? Misalnya kayak tadi Beta sebutkan mengenai spanduk yang menarik, tulisan-tulisan spanduk yang menarik. Nah ketika Beta, oh ini tulisan-tulisan ini gayanya apa ya namanya? Itu kita cari. Oh ada namanya satir, sarkas, atau apa. Nah itu kita cari latar belakangnya. Kita baca lagi referensi. Apakah unjuk rasa serupa ini ada dan pernah dilakukan atau tidak? Nah terbukti ada kan waktu itu unjuk rasa di Jakarta yang pokoknya ada Awkarin turun dah itu. Nah terus itu kan di-capture kan mahasiswanya megang banyak spanduk yang lucu-lucu gitu. Harga skincareku mahal gitu, jangan kelamaan lah, kayak gitulah. Nah ternyata ada. Nah itu adalah, maksudnya adalah tidak menulis dengan kepala kosong. Artinya kita mencari lagi data-data pendukung atau informasi pendukung dari hal yang membuat kita tertarik itu. Begitu. Kemudian yang ketiga, mulai dari hal umum. Nah ketika kita mau menulis, ya kan, kita bisa memulai dari hal umum seperti itu. Hal umum maksudnya dengan menggunakan prinsip 5W1H, kita ambil beberapa. Adalah apa, di mana, dan kapan. Nanti habis gini saya akan kasih tunjuk contohnya, beritanya, ketika kita mau menulis, lalu kita ketika mau mengetik kata apa atau kalimat apa yang baiknya kita tulis pertama. Tadi sudah, oke, kepala sudah ada nih yang menarik. Oke, informasi mengenai hal menarik itu juga udah ada. Lalu sekarang mau apa ya? Nah, kita mulai bantu diri kita dengan kasih pertanyaan ke diri kita sendiri bahwa apa, di mana, dan kapan. Itu hal paling sederhana ya. Itu nanti bisa dikembangkan. Tapi ini paling dasar. Nah, ketika kita sudah bisa bertanya, ini apa? Oke, jawabannya kita tulis. Seperti itu. Kemudian berikut adalah keterangan tambahan mengenai bagaimana. Nah, ketika kita sudah menulis bagian atas, pertama, apa, di mana, dan kapan, kita tambah lagi pertanyaan ke diri kita. Bagaimana? Dari ide yang menarik itu. Kita jelasin lagi di bawah. Seperti itu. Kemudian, kita beri juga kutipan. Kemudian setelah kita sudah kasih penjelasan, dalam berita kan pasti ada kutipan kan, teman-teman yang biasa kutipan. Itu kutipan langsung, artinya kita mengutip langsung verbatim dari narasumber yang kita gunakan. Nah, setelah kita sudah menjelaskan hal yang umum, kemudian kita bagaimananya, lalu kita kasih kutipan. Nah, skema ini adalah skema yang Beta dapat ketika sudah sekian lama Beta menjadi jurnalis, menjadi wartawan. Pasti awal-awal 1, 2, 3 tahun pertama itu pasti sulit sekali menulis. Oke, kejadian ini terlalu bagus. Lalu mau nulis bagaimana? Tentang misalnya seorang anak yang mau menjual ginjalnya untuk membiayai adik-adiknya dan ibunya yang sakit. Aduh, ini terlalu mengharu biru, bagus. Tapi mau mulai dari mana? Ya kan? Pelan-pelan kita gugurkan satu-satu isi kepala kita. Ya kan? Dengan menjawab pertanyaan tadi. Apa, di mana, kapan? Terus ceritakan bagaimana. Nah, itu kita ceritakan. Setelah itu kita kasih kutipan. Nah, skema ini yang Beta pakai dan Beta rasa ini sangat mudah ketika kita mau menulis berita pada media daring. Jadi tidak perlu digambarin paragraf pertama lead, sudah pasti. Kemudian paragraf kedua itu penjelasan bagaimana. Kemudian paragraf ketiga masih deskripsi lagi.
jangan. Memang ada tipe penulisan seperti itu, tapi ketika kita misalnya baru mau menulis atau masih tergolong kelas reguler ketika menulis, kalau bisa jangan mempersulit pembaca dan kita gitu. Kalau bisa dijelasin dengan langsung kutipan narasumbernya, berarti nggak usah dideskripsikan begitu. Jadi lebih straight. Gitu. Nah ini, setelah kita nulis kutipannya, baru kita menjabarkan mengapa, bagaimana, dan apa. Menjelaskan, kita boleh tuh, penulis kita menjelaskan lagi maksud dari kutipan di atas itu. Jadi saling terkait, jadi tidak terpisah. Yang paragraf 1, dia lompat ke paragraf 2, lompat yang ke kutipan, terus lompat lagi ke penjelasan kutipan, jadi saling mengait. Nah, yang terakhir, ini skema yang Beta dapat ketika menjadi jurnalis ya. Yang terakhir adalah kita boleh berikan opini berkaitan dengan materi yang kita tulis, tapi porsinya kecil, dan itu ada di akhir. Apalagi untuk menulis berita yang straight ya, kita boleh beropini, atau kasih semacam statement dari si penulis, tapi itu kasih porsi kecil. Kenapa? Karena kita tidak membuat opini untuk dibaca orang, tapi kita sedang menulis kembali peristiwa, kejadian, atau satu hal yang buat kita menarik, dan kita infokan ke masyarakat. Karena kita tahu ini dia punya nilai berita, dan dia punya sesuatu yang penting untuk halayak tahu. Jadi, sebisa mungkin kita tekan opini kita. Jadi, kita tidak perlu menjudge, tapi kasih sedikit saja statement-statement akhir. Nanti abis ini saya akan tunjukkan penjelasannya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini kayak kebalik, tapi nggak apa-apa. Soal lead yang bagian atas. Sebelum kita mau menulis berita, upayakan 1 atau 2 kalimat pembuka berita, menggambarkan maksud judul dan sebagian isi berita. Nah, dulu ketika Beta di Jawa Pos, itu dijelas, menulis lead adalah proses yang memakan waktu sangat panjang, apalagi buat yang baru. Ya ampun, 1 tahun, 2 tahun itu tetap buat saya itu baru dan sulit. Mungkin ya karena tingkat kecerdasan otak orang beda-beda ya. Kalau Beta sendiri penyelesaiannya mungkin agak ya di tengah-tengah, jadi tidak langsung kayak 6 bulan udah bisa. Wah, mustahil, itu tidak mungkin full gosong. Karena lead itu ibaratnya, ketika kita membuat lead itu akan menentukan, waktu itu di Jawa Pos dijelaskan, lead itu menentukan apakah tulisan kita yang sudah kita pikir berdarah-darah sampai udah keringetan, itu dibaca sampai titik oleh pembaca. Bayangkan. Jadi kayak kita bikin kue. Bagaimana caranya kita bikin satu kue atau masakan yang ketika orang lihat aja, orang tuh mau motong dan makan sampai habis. Minimal tidak 1 pan, tapi sampai 1 slice yang dia potong itu habis. Itu menjadi tanggung jawab besar kan, pemirsa. Nah, itulah lead. Nah, tapi memang lead ini jangan diartikan sebagai kesimpulan. Karena kalau kita bikin lead kesimpulan, ya ngapain kita baca sampai akhir, bukan begitu, ya kan? Jadi, makanya itu saya tulis, lead ini sedikit banyak, dia menggambarkan judul yang kita pakai, dan isi beritanya. Supaya, orang tuh pas baca, iya. Tapi lagi tuh, kemudian dia masuk ke paragraf berikut. Maksudnya, tapi itu kayak ruang orang pengen tahu. Tapi kalau gitu gimana? Oke, makanya lanjut aja baca paragraf kedua, ketiga, sampai selesai. Seperti itu, kita harus membuat lead. Dan, percaya atau tidak, ketika kita berhasil atau lolos membuat lead, ya kalau dulu bisa bikin lead sampai 1 jam, mikir doang lead sampai 1 jam, dan kemudian berikutnya kita sudah bisa membuat lead kayak dalam waktu beberapa menit saja, percayalah itu akan membantu kita dalam penulisan apapun. Skripsi, atau pas kita lagi marahan sama pacar, kita mau kasih tahu maksud kita tanpa perlu bertele-tele, nah kita pakai prinsip lead. Gitu. Karena saya juga seperti itu. Percayalah itu berguna. Nah ini, kemudian yang kedua adalah jangan bertele-tele. Jika ingin deskriptif, pilih objek yang lebih real. Maksudnya seperti apa? Dalam penulisan berita, di media daring gitu, apalagi berita yang straight ya, kita nggak usah jangan bayangin berita feature yang penggambaran, nggak dulu. Yang lebih sederhana aja. Berita straight, ketika kita menulis, tidak usah bertele-tele atau diputar-putar, digambar-gambarkan, dibunga-bungakan bahwa demonstrasi itu berlangsung ricuh. Mereka bercucuran keringat, mengumandangkan tuntutan-tuntutan mereka terhadap, nggak usah sampai seperti itu. Kita langsung straight aja. Jadi dan jika kita
Tapi kalaupun kita kepengen, tapi pengen ada kasih gambaran, jadi biar pembaca itu matanya dia bisa mendapat sesuatu yang baru gitu, fresh dari berita kita. Boleh, tapi ada tapinya. Pilihlah objek yang real. Artinya ketika kita mau menggambarkan, jangan terlalu jauh-jauh kayak tadi ya. Kayak di tengah panas selama 6 jam, mereka berteriak, menuntut agar bertemu dengan gubernur Maluku misalnya. Contoh ya, gubernur ingin bertemu dengan gubernur Maluku. Terus kita gambarin lagi mereka seperti aksi mereka mengingatkan kita pada peristiwa 98. Kejauhan itu maksudnya tidak real tuh seperti itu. Jangan jauh-jauh. Kita pilih aja yang lebih dekat. Kalau mau, saya mau menggambarkan suasana unjuk rasanya yang penuh tindakan destruktif, penghancuran, dan ada banyak sekali kata-kata makian, ngotot, semua emosi. Nah, kalau kita mau gambarin, tidak usah ambil yang jauh-jauh. Kita bisa ambil yang dekat. Misalnya, contoh ya, kita bisa menggoogling aja aksi-aksi serupa, unjuk rasa serupa. Nah, itu kita kasih persamaan. Seperti itu. Jadi, dan itu akan membantu kita supaya kita penulis tidak ribet dan tidak bingung. Nah, karena kalau kita mau nulis aja bingung, percayalah, pembaca pun akan bingung. Kemudian yang ketiga, taruh hal-hal penting di awal, penjelasan, kutipan. Taruh hal-hal penting di awal. Kemudian, maksudnya kemudian penjelasan, kutipan, penjelasan kutipan, dan penggambaran, sedikit latar belakang, kutipan, kemudian penutup. Nah, ini yang poin ketiga ini maksudnya adalah ketika kita sudah menaruh hal-hal penting, yang kayak tadi saya bilang ya, yang menjawab apa, yang umum-umum tadi, apa, kapan dan di mana, itu di atas. Nah, setelah itu kita berikan penjelasan di paragraf berikutnya. Itu warnanya begitu ya, ritmenya begitu. Ketika kita sudah taruh hal umum, kemudian kita jelasin hal itu. Biar paragrafnya itu saling berkaitan. Jadi jangan paragraf satu lead, kemudian yang kedua itu pisah gitu. Jangan, nanti badan, leher, kepala lari-lari gitu. Jangan ya. Jadi kita pertama kita harus kasih penjelasan, kemudian kita jelas. Paragraf berikut jelasin penjelasan yang di atas, kemudian kita beri kutipan yang tadi, nah kemudian penggambaran kutipan yang saya jelasin tadi ya, bahwa kita menjelasin lagi, menginterpretasi sedikit mengenai kutipan si narasumber ini apa, maksudnya begini, nah ditambah dengan apa yang kita dengar, gitu kan di lapangan, sedikit latar belakang tuh kayak, misalnya, kayak unjuk rasa misalnya ya, kayak kita menulis unjuk rasa, ketika hari Senin unjuk rasanya, kita bisa kasih latar belakang, ternyata, para pemuda atau masyarakat yang berunjuk rasa ini, mereka sudah pernah loh bikin unjuk rasa serupa. Di mana? Nah, itu kita tulisin. Boleh sekali. Itu untuk menambah tulisan kita. Jadi pembaca juga lebih kaya. Gitu. Nah, baru kita kasih kutipan lagi, kemudian penutup. Seperti itu. Kita alur penulisannya begitu. Ini udah yang paling mudah ya. Maksudnya bukan paling mudah, yang paling bisa diterima. Jadi kadang kan kita selalu ketika kasih materi tentang cara menulis, itu jujur itu kesulitan. Kenapa? Ya cara menulis gimana? Kita menulis karena terbiasa. Kalau kita banyak baca, berarti kita juga pasti bisa menulis. Nah, bagaimana Kak kalau Beta atau kalau saya tidak pandai menulis, saya juga malas bacanya. Nah, kita kasih cara-cara seperti ini. Kamu tulis dulu yang awal. Yang umum-umum, kemudian penjelasannya, kutipannya. Nah, seperti itu. Oke, sebelum lanjut sampai sini, teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Nggak apa-apa, di intermezzo aja. Interupsi aja, mau bertanya apa atau bingung, Kak? Yang tadi maksudnya apa, gitu. Sok atau monggo. Boleh teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung open mic atau bisa di kolom chat juga. Kalau open mic jadi ingat ini ya, stand up comedy ya. Teman-teman kalau mau yang izin sholat juga boleh. Kalau ada yang muslim di sini, kasih tahu aja. Ini sepertinya belum ada pertanyaan sih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti biar lebih enak, mungkin teman-teman lebih nyaman. Udah kan lanjut aja, latihan aja sih. Oke, nggak apa-apa. Oke, next. Oke. Ya, ketika kita menulis, teman-teman, yang tadi Beta sudah bilang sebelumnya, kita perlu menyederhanakan gagasan. Artinya kayak,
gagasan kita tentang satu kondisi yang akan kita tulis, kita perlu sederhanakan. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti menulis, kita tidak blunder dengan tulisan kita sendiri. Kayak, jadi gimana ya? Bagus semua, dia ada bilang tuntutan, dia juga bilang begini, dia juga liputannya begini misalnya. Atau misalnya ini ya, liputan tentang menjelang Hari Raya Idul Kurban misalnya, kan. Pergi berkunjung ke tempat penjualan hewan, ada pemeriksaan tentang hewan kurban gitu. Aduh, ini terus ada salah satu hewan kurban albino yang bagus. Ya, gimana ya caranya menggambarkannya gitu. Atau ketika kita sampai di tempat penyembelihan hewan gitu, misalnya penjualan hewan kurban, ternyata di situ hewan-hewan itu dibawa dari tempat-tempat yang jauh dan itu punya cerita yang menarik. Nah, itu kan kita sebagai penulis akan menemukan hal menarik. Wah, ini menarik ini. Hewannya melewati lautan luas dengan gelombang tinggi gitu, seperti misalnya kayak di Maluku sendiri, misalnya kayak dari Banda gitu kan, ada di Pulau Run, itu jauh banget tuh, itu butuh berjam-jam dengan ombaknya yang gede-gede. Nah, itu menarik gitu. Nah, sebagai penulis kan siapa tahu kita menemukan hal itu menarik. Nah, ketika kita sudah menemukan itu, kita sederhanakan lagi. Oke, fokus. Kita mau nulis apanya? Kita sederhanakan lagi. Oke, kalau memang fokus mengenai tentang pengujian kesehatan hewan, langsunglah kita tulis. Oke, kita sempitkan, kita langsung jelasin kondisi hewan di tempat penjualan itu seperti apa. Kita langsung. Ketika kalau kita bilang mau menceritakan tentang, menulis tentang bagaimana hewan-hewan itu didatangkan dari desa-desa terluar atau desa 3T ya, terluar, terpencil, tersatunya lupa ya, 3T begitu. Nah, kita langsung gambarin pada awal. Nah, itu sederhanain gagasan kita biar kita tidak blunder. Kemudian, nah ini yang kedua, posisikan sebagai pembaca awam. Ketika kita sudah bisa dan mampu menyederhanakan gagasan atau tahu kita mau nulis apa, nah, posisikan juga saat kita menulis adalah kita sebagai pembaca yang awam. Artinya, bayangkan tulisan kita dibaca oleh orang yang tidak, yang bukan dari orang beragama Islam misalnya, dia paham mengenai maksud tulisan ini, bahwa tentang hewan kurban ini, bagaimana kesehatan hewan itu sangat penting bagi umat untuk dikonsumsi. Seperti itu. Jadi posisikan kita adalah pembaca awam, supaya tulisan kita itu bisa lebih dimengerti. Berikut adalah gunakan kata yang lugas dan diksi yang sederhana. Nah, ketika kita sudah bisa sampai di gagasan yang sederhana, yang lebih simpel, kita juga jangan lupa kita gunakan kata-kata yang lebih lugas dan diksi-diksi jangan yang terlalu heboh-heboh. Misalnya kita biar terlihat pembaca kita bisa melihat, oh iya, biar media, namanya juga media mentereng, jadi kita menggunakan diksi yang jauh-jauh, yang bikin orang tuh harus buka lagi gitu. Jadi maksudnya apa sih gitu. KBBI-nya dibuka lagi. Nah, itu hindari menggunakan itu. Apalagi kita menulis sesuatu berita yang straight begitu, hard news begitu, kita tidak perlu nggak usah bikin pembaca kita bingung, jangan ya. Tapi ada diksi yang sederhana, yang ketika sambil lalu, ingat identifikasi yang saya bilang di slide sebelumnya, identifikasi platform apa yang kita gunakan. Ketika kita bisa menulis sesuatu dan orang bisa baca itu sambil lalu, seperti sifatnya itu, dan orang itu paham, berarti pesan kita tersampaikan. Bayangkan ketika kita menulis, lalu orang itu harus kayak mikir berkali-kali, ini gimana caranya? Nah, mungkin ada yang salah dengan penulisnya. Dengan penulisannya mungkin, nah itu bisa dikoreksi. Seperti itu. Kemudian jangan membuat patronisasi. Kemudian berikan sedikit kilas balik tanpa menggurui pembaca. Nah, seperti yang tadi dijelasin mengenai latar belakang, kita bisa kasih sedikit latar belakang di situ tanpa menggurui. Artinya, ya memang kita posisikan diri sebagai pembaca yang awam, tapi ya jangan juga kita menjelaskan mereka tentang sesuatu seperti misalnya, ya kalau hewan itu ya pasti dia akan disembelih, kemudian dagingnya pasti akan dicuci walaupun sudah dicek oleh pihak tenaga kesehatan ya, dinas peternakan, tapi ya kita nggak perlu lagi bilang kepada pembaca bahwa walaupun begitu daging-daging yang sudah disembelih dan sudah dibagi hendaknya perlu dicuci lagi. Itu nggak perlu. Maksudnya kita tidak perlu lagi menggurui orang. Orang udah pasti tahu
pembaca kita tahu ya pastilah, walaupun sehat ya tetap harus dicuci. Seperti itu. Kemudian, perbanyak kutipan jika perlu. Ini biasanya saya gunakan kalau bingung. Satu, bingung mau jelasin apa lagi. Nah, kita kutip aja. Menulis aja kutipan dari narasumber kita. Itu satu, kalau ketika bingung. Yang kedua, cara ini saya pakai ketika memang narasumber dan dan ide itu dan berita topik yang saya tulis itu punya sesuatu yang kuat. Artinya saya tidak ingin pembaca saya terkontaminasi dengan interpretasi saya sebagai penulis, tapi saya mau pembaca saya ini tahu betul, mendapat mentah-mentah dari narasumbernya. Nah, ini berlaku untuk case-case tertentu yang memang yang saya rasa, wah ini memang nggak perlu banyak deskripsi, langsung aja dengan kutipan. Nah, ini terjadi ketika, nanti saya akan kasih tunjuk contohnya, ketika saya waktu itu mewawancarai wakil gubernur di Maluku. Itu ketika itu memang baru-baru aja, beberapa bulan yang lalu, memang situasi di kota, pemerintahan di kota memang tidak sedang stabil, dan gubernurnya sendiri, wakil gubernurnya sendiri. Dan ketika gubernur tampil, selama kurun waktu 3 bulan, publik, masyarakat kota Ambon dan Maluku, sama sekali tidak melihat satu kali pun sosok wakil gubernur itu di media, atau terlihat di masyarakat, sama sekali enggak. Dan semua wartawan waktu itu mencari maksudnya mencari melalui, ya pasti dia akan ke kantor gubernur, ya pasti mereka ketemu dengan ajudan wakil gubernurnya, tapi mencari maksudnya coba berkomunikasi, Pak, kenapa, apa, saya pengen datang wawancara. Selama berapa bulan ya, 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan lebih, itu tidak satupun wartawan yang berhasil. Artinya mereka sudah pernah mencoba dan ditolak mentah-mentah sama Pak Wagubnya. Dia nggak mau diwawancari sama satu wartawan pun. Dan entah bagaimana Beta dari Teras Maluku, dan Beta punya kawan, sahabat sejati di dunia ini, di dunia jurnalistik, dari Tribun News, kami berdua berhasil meyakinkan Pak Wagub untuk mau diwawancara. Nah, pada saat proses wawancara, kami berdua sama-sama dari media online. Tapi kami mengajak satu teman, fotografer, untuk memvideokan proses ini. Karena itu langka. Karena dia sudah menolak banyak sekali wartawan dan enggan diwawancarai. Tapi momen itu adalah momen yang keren. Dan kita berhasil. Nah, ketika kita wawancara selama satu setengah jam, dan kita melihat bahwa ini memang sangat penting. Kata-katanya, curhatannya itu tidak bisa saya interpretasikan lagi. Seperti yang tadi, cara menulis yang saya sebutkan tadi ya, bahwa gila, dia ini dapatnya susah. Dan ketika dia curhat, itu masyarakat wajib tahu kemana sih Bapak selama ini. Nah, di saat itulah saya perbanyak kutipan. Saya menihilkan deskripsi. Pure verbatim. Apa yang disampaikan, saya tulis ulang, rewrite. Dan itu yang disodorkan kepada pembaca. Jadi, pembaca, masyarakat Maluku, masyarakat Kota Ambon, bisa mendapat dengan mentah-mentah dan utuh. Ternyata, Wagub seperti ini. Begitu. Untuk case khusus ya. Oke, dan yang ketiga adalah beri ulasan. Ya, boleh pastikan tanpa opini, namun interpretasi pernyataan. Ya, ini maksudnya ini adalah, kalau opini yang tadi maksud saya adalah itu untuk sebagai penutup. Kalau kita pengen ada sedikit gambarannya, itu kita boleh pakai opini. Tapi ketika dalam tubuh atas, kalau bisa kita tidak perlu menggunakan opini ketika kita menulis pada tengah-tengah berita ya, ketika kayak ada penjelasan kemudian kutipan, setelah kutipan kita menjelasin kutipan yang tadi, nah kita jangan beropini di situ. Kita tidak perlu menyeting pembaca, tapi kita interpretasinya sesuai dengan kutipannya aja tadi di atas. Dia bilang apa, ya udah maksudnya gitu. Kita jangan tambah bisa jadi, maksud, nah itu jangan, kata-kata bisa jadi atau kira-kira si A ingin mengatakan ini, jangan, itu sudah pakai opini kita, itu bukan lagi murni dari mereka, kita jangan menyesatkan pembaca kita. Oke, berikutnya, ini kayaknya ini udah nggak ada tulisan lagi nih kayaknya. Oh, ini sedikit
tambahan aja. Ketika kita sudah paham tadi alur-alur tadi bagaimana cara kita harus menulis dan memproduksi berita di media daring, ya, dengan segala sifat identifikasi platform yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, ini sedikit gambaran juga bagi yang di jurusan ilmu komunikasi maupun tidak. Ini tidak perlu dihafal, yang penting tahu aja ya mengenai ketika kita sedang memproduksi produk jurnalistik, kita wajib menyertakan prinsip jurnalistik seperti akurasi, ketepatan. Itu saya tidak perlu jelasin lagi ya. Ketepatan artinya ya kita jangan mengada-ngada nulisnya. Kita dapat di lapangan apa ya udah itu kita tulis. Kemudian keringkasan yang tadi kita menyederhanakan gagasan, itu kejelasan. Penjelasan dari kutipan yang tadi saya sebutkan kan. Nah, kemudian kesederhanaan, simplicity, dampak keamanan, check and recheck. Misalnya kalau kita merasa apa iya, kita cek lagi. Bisa cek ke narasumber tadi, atau kita menggunakan narasumber lain. Pembanding, oh iya, yang tadi bilang si A, itu benar. Kata si C, oke, dan kita tulis. Kalau kita merasa perlu, ya. Kemudian keseimbangan, balancing. Keseimbangan ini, maksudnya begini, ketika kita menulis satu berita, ya, kita jangan lupakan juga menyertakan narasumber lain. Artinya, tidak menggunakan melulu hanya satu narasumber. Jadi biar berimbang. Ketika kita bikin demo ya, kalau kita sudah mewawancari pengunjuk rasanya, kita jangan lupa, kita juga mewawancari pihak yang mereka demokan. Ya, misalnya gubernur. Kalau gubernur nggak bisa ditemuin, orang-orang di jajaran pemerintahan provinsi yang kita tanyai, tanggapan mereka tentang tadi. Itu maksudnya, menjaga keseimbangan dalam penulisan kita. Ya, dan itu berhubungan dengan cover both side tadi. Kita cover both side, tidak hanya kayak pengunjuk rasa dan pihak pemerintah, tapi kita juga bisa dari masyarakat. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap itu, terhadap apa yang mereka sampaikan, tuntutan yang mereka sampaikan dalam unjuk rasa itu maksudnya. Kita bisa menggunakan itu. Jadi tidak melulu hanya siapa yang bilang kepada siapa, tapi orang lain di luar itu kita juga bisa. Dan angle sudut pandang yang tadi saya bilang, kita dapat gambaran besar mengenai satu kegiatan, tapi kita harus wajib menentukan. Saya ambil yang sisi ini, saya ambil yang sisi ini. Nah, itu yang saya sebutkan tadi bahwa akan membantu kita untuk menyederhanakan gagasan, dan ketika menulis kita tidak blunder dan pembaca pun senang seperti itu. Itu tidak perlu dihafal, yang penting tahu aja bahwa ya ketika kita menulis ya harus jujur, akurat. Kalau rasa kayaknya bohong nih orang, kita tanya lagi orang lain. Nah, itu seperti itu dasarnya. Oke, next. Nah, ini berita yang dari tadi saya omongin terus tentang demo. Ini teman-teman juga bisa cari aja di terasmaluku.com. Portalnya itu bisa dibaca. Ini maksudnya. Ini bagian lead awal. Ketika ditulis, puluhan pemuda asal Kabupaten Maluku Barat Daya berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Maluku siang tadi. Mereka memprotes kajian AMDAL PT bla 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 yang sama sekali tidak mencantumkan MBD sebagai wilayah terdampak. Apa, kapan, bagaimana sedikit. Nah, ini akhirnya orang tahu, oh berarti ini berita ini tentang ini pemuda yang protes gara-gara nggak masuk dia sama kajian AMDAL-nya. Nah, kemudian paragraf berikut yang ingat yang tadi saya bilang di awal, kita menjelaskan bagaimana dari lead. Nah, seperti ini. Hasil kajian membuktikan lalala, seperti itu. Ya, nanti bisa dilihat. Kemudian ini saya sertakan foto para pendemonya, pengunjuk rasa, demonstrannya. Seperti itu. Ini nanti bisa dibaca, biar kita cepat, biar teman-teman juga lebih mudah ini ya kalau mau tanya dan segala macam. Next. Nah, berikutnya lagi. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu atau tidak tahu ya, saya kasih tahu aja sedikit. Beberapa waktu lalu, bulan Juni, teman-teman kalau buka Instagramnya Jering, SID, Superman is Dead, dia sempat memposting seperti ini. Dia tuh kan suka ya, bersuara lantang sekali mengenai corona. Nah, dia menulis ini, Gubernur tantang warga tukang kritik, gugus tugas tinggal serumah dengan pasien COVID. Ini punya dia. Dia meng-capture berita. Dan ini adalah berita saya. Waktu itu saya menulis berita tentang ini. Judulnya ini, gubernur kita itu, dia bilang, dia menantang. Dia mengeluarkan kata-kata, saya
saya tantang. Jadi ini bukan opini saya atau interpretasi saya, enggak. Gubernurnya menyatakan itu, dan saya bikin jadi judul. Dan ternyata, tak dinyana, seorang Jerix itu dia membaca berita ini. Jerix ini membaca berita ini, dia capture, dan dia posting. Dan orang banyak sekali mention ke saya, wah Kak ini kayaknya beritamu. Kaget, seneng juga, dan bahagia. Ya akhirnya, bukan akhirnya berita saya dikenal, enggak. Akhirnya, apa yang menjadi keresahan saya, ya tentang corona, tentang bagaimana pemerintah menghadapi corona di Maluku, itu tersampaikan. Dan Jerix, dan juga disampaikan oleh seorang Jerix lagi. Itu sesuatu banget. Nah, kita back lagi ke berikutnya. Paragraf. Slide yang tadi. Nah, ini tubuh beritanya. Benar kan yang tadi saya bilang, skema-skema yang memudahkan kita, ini memang tidak paten. Tapi buat saya, ini setidaknya dapat membantu teman-teman jika ingin menulis. Lead ada, kita menjelasin lead. Kemudian kutipan. Itu sangat membantu. Kemudian kita jelasin kutipan di atas. Seperti itu. Nanti setelah ini, teman-teman bisa dibagi atau buka link beritanya, juga bisa, monggo silakan. Oke, next. Nah, ini ada contoh teman-teman 2 liputan yang buat saya lately yang paling relevan ya untuk dijadiin contoh ya. Bagaimana kita menulis berita, tapi ini bukan berita straight. Ini cukup panjang. Yang tadi saya bilang mengenai gubernur, bagaimana saya mendapat wawancara eksklusif dengan wakil gubernur yang selama ini menghilang entah kemana. Nah, ini bisa diklik aja. Nanti teman-teman, ini judulnya Wagub Maluku Buka Suara, di mana selama COVID-19. Nah, itu saya benar-benar verbatim. Teman-teman bisa juga mencontoh kerangka penulisannya. Maksudnya kalau teman-teman, wah Kak, saya dapat kesempatan ini menulis ini, tapi ini kayaknya menarik, nggak mungkin saya mempraktekkan kayak menulis singkat yang seperti Kakak bilang. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Bagaimana teman-teman eksklusif ketemu orang itu, dia tuh tokoh yang keren, mungkin dia kontroversial, dicari-cari, dan teman-teman bisa dapat kesempatan sama dia. Nah, teman-teman bisa mencontek aja kerangka ketika penulisan ini. Bisa. Ini saya mencampurkan juga ada opini, ada gambaran di situ. Karena ini wawancara eksklusif, maka banyak latar belakang yang saya pakai dalam tulisan saya. Karena jauh lebih mendalam. Seperti itu. Next. Nah, inilah yang tadi kita abis ini latihan ya. Kalau ada waktu latihan, kalau enggak bertanya juga nggak apa-apa. Ini yang tadi saya bilang, ketika dalam satu demo, gambaran besar, saya menemukan momen peristiwa, ada orang demo. Demonya bagus, saya pasti tahu. Tapi isi demo kan udah biasa. Yang paling menarik buat saya di lapangan langsung adalah spanduk-spanduk ini. Nih. Garuda di dadaku, perutku di Timor Leste. Nah, liputan saya dan foto saya tentang salah satu foto saya tentang ini, spanduk ini, ternyata diposting oleh salah satu media non-profit di Instagram yang dia bergerak di bidang perlawanan dan pembelaan kepada masyarakat. Dan dia memprotes ini. Dan itu sebuah kebanggaan sih. Artinya tulisan saya, foto saya tentang masalah di Maluku ini bisa didengar lebih luas. Seperti ini. Nah, jangan tolak cintaku, tolak saja amdalnya. Nah, kayak gitu. Itu maksud saya yang paling menarik sejauh ini. Oke. Itu aja teman-teman yang boleh saya sampaikan. Mungkin kepanjangan atau agak teman-teman nggak paham, silakan bertanya. Dan kalau apakah ada waktu untuk latihan? Kalau latihan, maunya latihan teman-teman buat lead doang, atau buat berita langsung. Karena dengan mengingat waktu ya, sebab nggak enak juga. Kalau Zoom itu lama-lama itu sangat nggak produktif. Oke, silakan. Pas 1 jam. Kita masih punya waktu yang mau bertanya atau 20 sampai 25 menit, Kak. Oh, oke, boleh. Bisa untuk bertanya atau kalau mau latihan buat lead, Kak, buat lead aja, nggak apa-apa. Silakan. Silakan teman-teman bisa tanya di kolom chat atau langsung open mic juga. Ya, pertama yang komunikasi ya, wajib banget tuh bertanya. Ya nggak wajib sih kalau mau bertanya. Saya sambil minum ya, teman-teman. Boleh, Kak. Maaf.
Sampai bunyi. Silakan. Kalau nggak bertanya, misalnya kayak Kak bercerita, Kak, saya dapatnya kayak gini, pengetahuan saya begini, ini gimana ya gitu. Atau punya pengalaman mengenai yang tadi saya tanya di awal-awal, mengenai kenapa sulit sekali mempercayai media daring. Jadi saya kasih tahu, sulitnya di mana? Kita identifikasi apa yang sulit. Gitu. Silakan kalau mau berbagi juga sangat boleh sekali. Silakan. Mungkin teman-teman mungkin ada yang mau tanya. Mungkin sambil tunggu teman-teman, aku pribadi mau tanya nih Kak. Gimana sih cara bedain mana sih media yang benar-benar kredibel dan yang enggak? Karena kan sekarang kayak tadi Kakak bilang di websitenya Dewan Pers juga udah banyak banget list-list kayak media online yang benar-benar udah di mana-mana lah gitu. Gimana sih cara benar-benar tahu yang real mana kayak gitu? Oke. Kalau kita mau tahu dari mana, apakah media ini bisa kita percaya atau tidak, ya kan? Pertama, ini juga beta lakukan ya. Artinya ini bukan beta kasih tahu triknya karena ya, tapi beta lakukan gitu. Maksudnya triknya ini beta juga mengaplikasikan begitu. Yang pertama adalah kita lihat domainnya. Biasanya kalau domainnya itu pas saya baca agak jelimet atau kayak apa sih? Itu pasti, mohon maaf, beta pasti akan langsung pertama udah screening langsung beta saya akan baca. Even beta tahu itu judulnya bagus atau judulnya wow, judulnya ini sesuatu sekali ya. Lihat aja dulu HTTP-nya. Kalau beta memakai seperti itu, beta bukan lihat judulnya, tapi lihat mempertimbangkan ini domainnya apa. Misalnya kayak gini teman-teman. Soalnya kenapa saya bilang begitu? Gini, teman-teman, misalnya kalau hendak membuat website, taruhlah bukan untuk berita ya, untuk usaha online teman-teman. Udah beli, udah hostingnya udah beli dan segala macam. Oke, sekarang kita mau kasih nama apa pemirsa gitu kan? Apakah anggaplah teman-teman ingin menjual baju. Nama saya adalah Priska. Saya mau jual baju. Priska Collection itu kan paling dekat, tapi itu terlalu common. Oke, kita cari yang lain yang lebih enak dan tidak common. Apa ya? Kikaswear atau something. Nah, jadi kayaknya itu enak ya. Ya udah kita pakai aja kikaswear.com. Berhubungan dengan baju bukan, dan itu ada nama saya di situ dan orang gampang tahu, oh ini punya Ika nih gitu, makanya Kika gitu. Nah, jadi kita sendiri ketika memilih untuk memberikan nama kepada usaha aja, kita udah memilih nggak usah yang ribet-ribet gitu. Misalnya kayak pokoknya diribetkan itu orang pasti udah males, ingetnya aja udah males ya kan. Apalagi kayak wah tadi saya lihat bajunya bagus tuh, tapi gimana ya lupa saking ribetnya nama yang dipakai. Nah, itulah yang sama ketika kita membaca sebuah berita. Ketika kita udah lihat, ya ampun ini namanya udah apa? Nah, pasti saya skip. Nah, yang kedua adalah lihat judulnya. Kita ketahui kalau semakin betul benar. Sekarang orang pasti akan mencari yang bombastis dan real. Jadi melihat dari judulnya aja itu tidak langsung membuat kita ini berita kacang-kacang nih. Belum tentu, karena sekarang media itu memang betul. Kita menulis juga tidak melupakan kaidah-kaidah, nilai, dan prinsip jurnalistik. Tapi media pun mencari uang. Kita ada perusahaan profit. Dan tentu uang itu kita dapat dari berapa banyak yang ngecek, masuk, dan baca website kita. Dan salah satunya adalah display awal, judulnya kita buat menarik. Nah, jadi ketika kita udah lihat judulnya kok agak bombastis, ya ada dua. Antara memang itu medianya yang suka seperti sensasi, suka bikin sensasi. Yang kedua adalah, pilihan kedua adalah memang itu caranya marketing.
Nah, setelah saya udah lihat nama websitenya apa, judulnya, berikutnya adalah saya baca lead-nya. Ketika saya pas baca lead atau 2-3 paragraf di atas, ketika saya baca sudah menemukan banyak kata-kata, kalimat-kalimat opini atau kayak sepertinya orang ini kayak kalimat yang menuduh atau menjatuhkan salah satu pihak misalnya, nah langsung saya nggak akan melanjutkan berita itu lagi, membaca berita itu lagi. Sudah pasti ini tidak kredibel seperti itu. Daripada kita harus mencari dulu di Dewan Pers ini, media ini masuk nggak sih? Karena memang buat teman-teman ketahui, betul Dewan Pers itu ada list nama-nama media yang terverifikasi. Tapi tidak berarti media yang tidak ada dalam Dewan Pers itu dia tidak kredibel. Kenapa? Karena proses untuk dapat verifikasi itu panjang. Itu legalitas hukum, pajak, dan faktur, dan segala macam. Teman-teman bisa bayangkan, jika pemretnya itu orangnya oke, redakturnya oke gitu kan. Tapi kalau dia terbatas misalnya soal uang misalnya, ya itu kan akan sulit ketika dia mau mengurus bikin PT untuk usahanya. Nah, semacam itu. Jadi tidak mesti kalau nggak ada di Dewan Pers itu berarti abal-abal. Nggak mesti. Teman-teman mesti lihat lagi, baca lagi. Kadang terkendala administrasi dan uang. Seperti itu. Vero ya tadi ya, bener ya? Iya, benar-benar. Ini gimana Vero? Ini mungkin berhubungan sama yang tadi kakak bilang tentang judul beritanya. Ini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan kakak mengenai judul berita yang sensasional? Karena menurut saya media kalau judul berita sensasional hanya berfokus pada faktor ekonomi dan melupakan tugas media untuk mengedukasi masyarakat. Nah, tanggapan saya, sebenarnya tadi udah ada sedikit tersirat. Tapi kalau lebih detailnya, dulu ini ada pergeseran pemahaman. Jujur saya mengaku itu pergeseran pemahaman. Dulu maksudnya adalah waktu awal-awal menjadi wartawan, ya itu menurut saya ketika judulnya itu sensasional atau bombastis ya maksudnya ya, kayak digrebek apa, bahkan saya bingung untuk membuat judul kalau yang sensasional. Nah, atau yang kalau orang baca gila masa kayak gini judulnya aja begitu, dulu saya berpikir wah ini pasti media abal-abal atau ini kok jahat banget sih wartawannya nulisnya kayak gini, orang baca nanti gimana. Tapi semakin kesini saya paham bahwa walaupun memang dia akan itu produk jurnalistik yang pasti tidak boleh merupakan unsur edukasi, mengedukasi pembaca ya, dia juga adalah perusahaan profit. Sekarang ini semua orang cetak sudah mati. Cetak sudah tidak ada masa depan lagi. Orang butuh yang lebih cepat dalam genggaman. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, identifikasi platform. Lebih yang cepat, yang orang bisa sambil makan, sambil lihat-lihat gitu, itu butuh yang cepat. Jadi orang berlomba-lomba ingin agar produknya itu gampang dilihat. Kayak di Shopee gampang dibeli gitu. Caranya apa? Dengan judul. Daya tariknya dengan judul. Jadi buat saya, sah-sah saja, Jess, ketika memang ada yang sensasional. Kita jangan berkecil hati, kita baca lagi dulu. Baca ke dalam tubuh beritanya, di lead dan di paragraf berikutnya. Karena itu realitas saat ini. Bahkan ketika kita membuat judul pun, itu dipikir dengan matang, apakah ini gampang untuk menarik orang masuk atau tidak. Masuk dan membaca judul kita atau tidak. Seperti itu tanggapan saya. Jadi tidak straight, ini benar, ini salah, enggak. Ini kalau realitanya seperti itu, sayang. Nah, ini ada yang lain? Tanya lagi nih, Bija. Kak, kalau punya... Yohan Risa. Ya. Yohan dari mana? Ya, boleh. Bisa dijawab, open mic aja. Dari jurusan arsitektur, Kak. Oh, oke. Halo, Yohan, gimana? Kak, halo. Oke. Ya. Kalau punya banyak ide untuk dituang, saya beritahu. Apakah ada tips? Terima kasih. Nah, ide. Oke. Yohan,
ide dan dia sangkutnya adalah dalam berita ya. Kalau namanya berita, maksudnya Yohan apa? Maksudnya kayak di kepala ini ada banyak ide nih. Gimana ya mau saya tulis gitu ya? Saya seperti gini, berita. Kalau berita berarti ada proses hunting atau mencari. Kita mungkin punya ide banyak ya. Saya mau tulis tentang bagaimana ada penggandaan nomor induk KTP di Disduk Capil, itu ide satu. Kemudian saya mau cari tahu mengenai pengelolaan sampah, ide dua misalnya, dan segala macam. Nah, bagaimana ide itu bisa dituangkan? Nah, dituangkan ke berita, tapi sulit meruntutnya. Nah, ketika kita sudah ada ide itu, ya kan, Yohan pastikan dari bisa ada 4 ide. Dari 4 ide ini, Yohan bertanya lagi ke 4-empatnya. Ini gampang nggak sih saya temui? Ini narasumber pertama. Narasumbernya yang kalau untuk berita A ini apa? Kayak di Disduk Capil. Oke, berarti kepala dinasnya. Gampang nggak dia ditemui? Saya punya akses nggak? Oh, ada. Oke, kalau ada, lalu kalau sampai sana, saya lihat gitu, apakah sudah ada berita-berita sebelumnya tentang ini belum? Wah, sudah banyak yang ditulis nih. Terus saya mau nulis kayak gitu lagi buat apa? Oke, nihil. Ganti. Berarti kita pindah lagi ke yang kedua. Yang kedua ini gimana? Apakah ini sudah bisa ada kejadian apa gitu, ide tentang pengolahan sampah. Nah, pernah nggak kejadian ada kasus gara-gara ada misalnya pemerintah kota sudah menggelontorkan uang misalnya untuk pembelian alat pengolahan sampah tapi nggak terjadi. Oh, ternyata ini sudah pernah ditulis atau ini. Nah, ya berarti nggak cocok. Oke, kita pindah lagi ke berikutnya. Seperti itu, kita bertanya kepada ide-ide kita. Dari situ kita akan menemukan apakah ini real, kita akan menemukan di mana ide yang paling real untuk kita eksekusi. Jadi kita bertanya dari narasumbernya gampang atau tidak. Gampang tuh maksudnya ketika kita effort itu mudah kita masuk, aksesnya itu mudah gitu. Lalu makan waktu apa enggak? Apa harus ribet harus tanya ke protokoler dulu atau asistennya atau ke humas lagi? Kalau kayak gitu, gitu. Jadi kita lihat, kita mempertanyakan ya, Yohan ya. Misalnya ide banyak, kita lihat yang paling memungkinkan apa? Atau misalnya Yohan punya ide, saya mau tulis tentang pariwisata Lombok. Yohan ada di Surabaya dan sekarang musim Covid. Menurut Yohan, apakah itu bisa untuk dijadikan berita? Boleh kalau Yohan mau via telepon, boleh. Tapi kalau untuk menggambarkan secara real kan kadang kita harus pergi ke sana. Apakah itu memungkinkan? Tentu tidak kan? Oke, itu batal. Seperti itu, kita mempertanyakan lagi kayak gampang nggak? Ini makan waktu apa tidak? Ini bagaimana? Ini seperti itu ya. Walaupun kita banyak ide, kita juga jangan menyusahkan diri kita. Kita mampu tidak? Karena tugas kita ada mencari, mengolahnya. Kalau kita blunder, yang tadi saya bilang, pembaca juga akan blunder. Seperti itu. Gitu ya kawan ya. Itu berlaku juga untuk tidak hanya berita loh ya. Ketika teman-teman mau bikin misalnya memilih judul untuk skripsi atau proposal, jangan pilih yang susah-susah, yang biar, ini kelihatan intelek. Pilih aja yang paling real dan masuk akal untuk teman-teman garap. Udah itu paling prinsipnya. Gitu. Sama-sama Yohan. Kak, bagaimana jika informasi berita yang sudah dikumpulin itu masih kurang dan tidak ada informasi lagi yang bisa diambil, tetapi berita itu lagi trending, jadi harus bagaimana? Nah, saya contoh real ada, ini pernah saya alami waktu berita tadi soal Jerix. Nah, ketika saya tulis, kan itu berawal dari berita saya, gubernur tantang tantang orang yang nggak percaya dengan COVID. Nah, ketika sudah ada misalnya beritanya, kemudian tadinya di follow up sama jaring orang dari pulau dan provinsi yang berbeda, itu jauh banget tuh, itu sesuatu banget. Dan dia artis, dia ketokohannya ada. Dia tuh selebriti, dia artis. Dia artis, dia juga seniman, dan ketokohannya tuh besar sekali. Dan Jerix di COVID orang yang oke gitu kan. Wah, ini bagus banget. Jerix sudah posting. Oke, saya sudah tulis. Ternyata berita itu dapat tanggapan dari Jerix. Saya tulis gitu kan. Saya capture dia punya postingan Instagram, kemudian saya bikin
udah bikin selesai, saya posting. Wah, ternyata berita yang kemarin tentang gubernur tuntut itu mendapat dari Jerix. Nah, ketika sudah saya tulis berita yang kedua itu, otomatis harapannya berikutnya adalah update bahwa gubernur kita itu dia nanggapin apa. Nah, waktu itu celakanya Pak Gubernur kita tidak memberikan tanggapan, dicari tidak ada. Informasi apa lagi yang hendak saya tulis kepada halayak, padahal itu sudah lagi jadi trending ya, dan itu dibahas begitu, dan have no idea sama sekali. Ya udah, yang saya lakukan adalah saya pergi ke rumah gubernur, rumah pribadi kediamannya gubernur. Saya berusaha pergi ke sana mencari tahu. Saya minta izin, saya kontak lagi asistennya. Saya bilang saya dari sini, saya hendak begini, saya hendak menulis berita tentang ini karena berita ini sudah di follow up sama Jerings dan ini butuh tanggapan dari orang nomor 1. Ternyata tidak ada balasan. Dan itu akhirnya menjadi berita. Beritanya adalah bahwa berita saya sebelumnya tidak mendapat tanggapan. Itulah berita. Dan itu juga trending juga. Karena akhirnya masyarakat jadi notice bahwa, lah gimana sih pemerintah kita ini orang nomor 1 di provinsi kita kok tidak menanggapi ini? Nah gitu, akhirnya di masyarakat banyak sekali argumen di media sosial, di Facebook terutama, menanggapi berita itu. Seperti itu, ketika, wah ini informasinya kurang, saya pasti turun lagi, kita mencari lagi informasi, menelusuri lagi ke jejak-jejak narasumber. Ketika tidak dapat, itu juga bisa dijadiin berita. Nah, begitu ya, Fedorika. Ketika kurang atau memang tidak ada informasi. Karena gini ya, ini saya paham betul. Baiklah Kak, terima kasih banyak. Iya, sedikit tambahan ya Kak, Fedorika. Kalau saya dulu juga pernah punya pemikiran seperti itu. Tapi percayalah, ketika kalian menulis berita atau menulis skripsi, proposal, tesis, or anything, jangan pernah berpikir saya habis ide. No, never. Termasuk untuk berita, percayalah. Saya sudah membuktikannya. Serumit apapun peristiwa, narasumber yang susah ditembus, kalian tetap punya ide untuk menambah itu. Selalu ada. Itu dulu dipakai. Ya. Oke, ada lagi. Oh ya, ini Jess, Cero, apakah nanti ada latihan atau gimana? Atau hanya bertanya aja? Bebas sih. Ini apakah latihannya nanti? Durasinya kita sisa sekitar 10 Biar... menit, hampir 10 menit. Oke, it's okay. Berarti pertanyaan aja mungkin kali ya. Oke, it's okay. No problem. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi, teman-teman boleh di kolom chat juga. Mungkin sambil tunggu pertanyaan yang lain, nggak dari aku pribadi gini, sesama penulis gitu. Dari kakak Iya, monggo. Lagi mengalami writer's block gitu, apa yang biasa dilakuin? Kalau kamu biasanya apa dulu? Saya mau tanya. Kalau aku biasanya mungkin ya berhenti dulu gitu, ditinggalin sebentar kerjanya, terus nanti balik lagi gitu. Gitu aja sih. Iya, sama. Sedikit banyak sama ya, saya pasti akan berhenti. Tapi berhenti aja nggak cukup. Kalau saya lebih spesifik, begini. Ini ada banyak cara. Biasanya makanan sih, itu adalah penolong. Saya tahu saya suka makan apa. Saya suka sekali makan coki-coki. Ketika saya udah stuck dan saya pasti akan ninggalin laptop, ninggalin tulisan. Saya akan pergi ke warung, toko kelontong sebelah, atau ke Indomaret atau Alfamidi di sini di Ambon, dan saya membeli coki-coki. Entah mengapa itu selalu menolong. Itu satu. Kedua adalah mandi, kalau nggak buang air, besar atau kecil, bebas. Kenapa? Karena percaya atau tidak, dalam keadaan kita mandi atau dalam keadaan kita membuang air, itu gelombang otak kita itu ada pada gelombang yang sangat tenang.
Karena itu kan ketika kita mandi kan kadang sambil bengong, itu ide muncul. Nah itu karena otak kita tuh dalam keadaan tenang. Nah itulah yang saya lakukan. Saya mandi kalau nggak boker, kalau nggak pipis. Boker sih karena paling lama ya, tanpa membawa handphone. Jadi benar-benar fokus untuk aktivitas buang air besar. Itu. Atau yang ketiga, saya menghindari yang jelas, menghindari membaca. Enggak, saya menghindari membaca. Karena saya sudah stuck. Jadi saya nggak mau baca. Nanti penuh. Gitu. Yang ketiga adalah bermain di halaman. Kebetulan peta rumah itu adalah di daerah bukit, gunung. Jadi keliling itu ada pohon bambu, pohon pete, pisang, mangga, alpukat, dan banyak rimbun. Nah, jadi suara-suara itu, daunan bergesek itu sangat membantu. Hijau-hijau, sama langit biru cerah, itu yang saya lakukan. Jadi, jangan memaksa. Oke, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Bisa diceritakan keadaan di lapangan bersama wartawan lain dalam mendapatkan informasi. Oke. Kak Di. Oke, ini ya, internetnya agak ini ya. Bisa semua? Ada pertanyaan di kolom chat. Ya, terdengar kok, Kak. Oke. Tadi pertanyaannya mana ya? Sebentar. Ya ampun, udah nggak ada. Chat. Bisa diceritakan keadaan di lapangan bersama dengan wartawan yang lain dalam mendapatkan informasi, terutama wartawan yang lain media. Oh, oke. Ini hal yang menarik. Teman-teman, kalau teman-teman mungkin ya, kali aja ada yang mau berkenan. Lihat Instagram saya, namanya Sentimental Animal. Itu saya banyak sekali memposting aktivitas saya di lapangan dengan salah satu teman saya, perempuan. Jadi kalau foto pasti selalu berdua. Namanya Ajeng. Dia dari wartawan Tribun News tadi, Tribun News Ambon, cabangnya Tribun News Jakarta. Oh iya, boleh diketik. Ini, Sentimental Animal. Nah itu nama Instagram saya. Memang di private nanti abis gini, saya sambil buka ya. Itu kami berdua itu beda media, tapi punya jenis kita sama online. Berarti kita saingan banget kan, apalagi dia Tribun. Tahu lah teman-teman, Tribun itu cepat dan banyak. Nah saya Teras Maluku. Ya satu lagi, di Teras Maluku kita punya salah satu ciri khas yang mungkin tidak dimiliki, ada tapi ya tidak terlalu khas ya dengan media online yang lain. Orang gambarannya media online adalah cepat. Di Teras Maluku enggak. Kita sama sekali cepat adalah nomor kesekian. Dulu iya, mungkin. Saya berpikir begitu waktu awal wartawan atau awal kuliah. Online itu cepat. No. Buat saya dan jabatan beta di Teras Maluku selain jadi wartawan juga jadi redaktur. Nah, beta dengan bos, dengan Pemret, kita pengennya begini. Kalau bisa Teras Maluku itu kita nggak usah cepat-cepat. Yang penting unik aja dan dibaca seperti itu. Nah, ketika kita di lapangan itu aktivitas yang sangat seru, percayalah. Mungkin orang pikir ini nanti pasti ada saingan, sama sekali enggak. Dan akan sangat lucu kalau kita melihat sesama teman wartawan kita itu saingan. Karena teman-teman, mata kita, otak kita memproses satu hal yang sama itu dengan sangat berbeda. Walaupun ketika di lapangan nih, sama-sama nih, saya bilang, wah angle ini menarik. Dan teman saya itu dari media misalnya Kompas, kompas.com gitu, dia tahu.
dia tidak akan bisa menulis seperti yang saya pikirkan. Dan pasti dia akan mencari angle yang berbeda. Seperti itu. Jadi sebenarnya pengalaman di lapangan itu sangat banyak dan seru-seru. Bahkan saya selalu janjian dengan teman-teman sesama online untuk pergi meliput satu hal yang sama. Karena di situ kita saling berbagi. Dan akhirnya kan kita bisa tahu, oh mereka bikin angle ini, makanya saya nggak usah bikin angle itu. Kita putar otak, cari lagi angle lain. Seperti itu. Itu untungnya sih. Soalnya kalau di lapangan tuh jangan ngeblok, rugi kita. Gitu. Karena kita dapat banyak dari mereka. Dan seru. Begitu. Apa nih, teman-teman setelah foto bersama udah keluar dari ruangan? Ya, terima kasih banyak Kak sudah berbagi pengalaman dan juga wawasan sama kita semua di sini. Jadi intinya teman-teman bisa ditarik kesimpulan dari materi kita hari ini, untuk berita daring itu sebenarnya sama aja sama berita jurnalistik yang lain. Yang penting harus menarik dengan lead yang kuat ya Kak ya. Karena untuk menarik perhatian pembaca-pembaca semuanya gitu. Oke, kita setelah ini mau sesi foto bersama. Bisnis juga. Iya, kita mau sesi foto bersama, bisa on cam semuanya untuk dokumentasi. Oke. Ini kedua kalinya nih saya foto bersama di Zoom. Teman-teman yang lain? Ayo yang lain yang belum nyalain. Ini Denjuna ini, Diana. Juna laptopnya nggak ada kameranya. Udah semua ya ini? Sudah. Atau masih nunggu yang belum? Masih ada sedikit yang belum ini. Bentar. Oke, bisa. Oh, wow. Pas buka langsung banyak orang. Yuk. Ini yang belum. Udah siap ya? Gini aja, ya. Boleh aja dipandu aja. 1, ayo senyum dulu, eksis dulu, dirapiin. 1, 2, 3. Lagi. Lagi ya? Lagi, sekali lagi. Satu, 2, 3. Udah. Oke. Oke, makasih. Oke. Penasaran hasilnya gimana? Mengingatkan itu di kolom chat sudah dikirimkan untuk form angket eval sebagai bukti kehadiran teman-teman semuanya. Bisa diisi. Bisa diisi langsung saja. Saya beri waktu sekitar 1-2 menit terlebih dahulu. Jika sudah mungkin bisa beri tanda jempol. Yes, silakan. Terima kasih yang sudah memfollow.
Teman-teman, linknya sudah di-share kembali di kolom chat. Ya, mungkin sambil mengisi, bisa diletakkan terlebih dahulu. Kita akan tutup workshop kita kali ini dalam doa. Lalu nanti bisa teman-teman lanjutkan pengisian angket evalnya. Oke, saya pimpin doa secara Kristiani. Tuhan, terima kasih telah berkati kami sepanjang workshop ini, Tuhan. Terima kasih atas pembicaraan yang telah Kau hadirkan di tengah-tengah kami. Semoga wawasan dan pengalaman yang Kau berikan bisa berguna buat kami semuanya. Tuhan juga berkati aktivitas kami berikutnya, aktivitas-aktivitas lain yang akan kami lakukan. Semoga semuanya tetap dalam lindungan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Terutama buat Kak Priska juga terima kasih karena telah bersedia hadir di tengah-tengah kami semua untuk sharing-sharing. Buat teman-teman terima kasih sekaliannya dan sampai jumpa lagi di pelatihan-pelatihan lab media berikutnya. Selamat malam. Buat semua